Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Guru, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini berangkat semua? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Kaila. Kaila. Kenapa Kaila? Sakit. Sakit. Ada lagi yang tidak berangkat? Ani, Bu. Ani. Kenapa Ani? Ani bolos, Bu. Bolos. Ya. Nanti besok dikasih tahu ya, disuruh masuk kelas ya. Iya, Bu. Sekarang bagaimana nih kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ulangi, belum kompak. Kalau guru tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ulangi ya. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita tepuk tangan buat kita semua. Sekarang guru mau tanya. Tadi yang tidak sholat subuh siapa? Saya, Bu. Kenapa tidak sholat subuh? Kesiangan. Siangan. Bangunnya jam berapa? Jam 7:08. Jam 8. Besok jangan dulu lagi ya. Kita harus sholat subuh. Yang tadi sholat subuh cum. Aku. Pinter. Kalian nggak sholat subuh? Aku tolong nggak sholat, Bu. Besok harus mulai sholat subuh. Karena sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Sholat wajib itu ada berapa? 5. Coba sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu termasuk sholat wajib. Kalau sholat wajib maka harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka Dosa. dosa. Nah, kita tahu dosa. Berarti kalau besok tidak mengerjakan sholat subuh berarti nanti Dosa. dosa. Dibuka coba bukunya. Sudah? Sudah, Bu. Dibuka tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah di situ apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Iya. Berarti sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu ada yang dilakukannya sebelum sholat fardu dan ada juga yang dilakukan sesudah sholat fardu. Kalau yang sebelum sholat fardu itu dinamakan apa? Qobliyah, Bu. Iya, qobliyah. Qobliyah itu artinya sebelum. Jadi yang dimaksud sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah. Iya, pinter. Nah, di sini sholat rawatib itu ada 2. Sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Apa, Bu? Muakkad itu
itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diutamakan. Nah, bedanya apa kalau sama sholat sunnah ghairul muakkad? Kalau sunnah ghairul muakkad itu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi tetapi tidak diutamakan. Ya, paham kan sampai sini? Nah, masing-masing sholat muakkad dan ghairul muakkad itu ada bilangan rakaatnya. Ada yang tahu? Di buku kayaknya ada. Coba dibaca, Mbak Dewi, dibaca ya. Yang ada di tabel itu, dibaca. Sholat sunnah rawatib muakkad itu terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 2 Iya. rakaat sesudah zuhur, Iya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Lanjut. Sholat sunnah rawatib ghairul muakkad itu ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi masing-masing sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad itu ada bilangan rakaatnya. Tadi yang termasuk sholat sunnah muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pinter. Terus yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairul muakkad. Nah, ada bilangan rakaatnya. Yang pertama 2 rakaat 4 ya. Yang dimaksud 4 rakaat di situ adalah 4 rakaat sebelum zuhur kan tulisannya. Nah, yang dimaksud 4 rakaat itu adalah 2 rakaat yang pertama itu termasuk muakkad. Nah, 2 rakaat sesudahnya itu termasuk ghairul muakkad, seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Itu sebelum zuhur 4 rakaat Sesudah zuhur, iya. Terus 2 rakaat sebelum asar. Terus 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, sudah hafal belum? Belum. Kalian satu persatu maju untuk ya. Nanti kalian tulis di sini. Kalau subuh itu termasuknya muakkad atau ghairul muakkad? Muakkad. Nah, muakkad itu termasuk sholatnya qobliyah atau ba'diyah? Atau dua-duanya. Nah, kalian ditulis sini berapa rakaatnya di sini. Mama, subuh nih, subuh termasuknya kan muakkad. Nah, dilaksanakannya sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Tapi kalau sebelum itu termasuknya di qobliyah. Nah, tulis angkanya di sini. 2 rakaat sebelum subuh. Seperti ini dan seterusnya. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Boleh. Ayo, pintar. Siapa yang mau maju dulu? Aku, Bu. Iya, pintar sini. Ayo, ayo diisi ya. Aku, Bu. Iya, satu-satu dulu ya. Aku mau yang isya, Bu. Silakan. Udah, Bu. Selanjutnya, ayo. Ini udah benar belum? Isya itu termasuk muakkad dan ghairul muakkad. Tapi penempatannya udah benar belum? Benar, Bu. Udah benar belum anak-anak? Udah. Tepuk tangan buat. Ayo sekarang, kalian siapa yang mau maju? Coba. Mbak Lisa, ayo maju. Aku. Oh, Mbak Ida dulu. Ya udah. Isi ya.
Benar tidak anak-anak? Maghrib termasuk mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Kalau yang mu'akkad dilaksanakannya setelah melakukan sholat maghrib. Benar atau tidak? Benar. Terus yang sini, maghrib yang termasuk ghairu mu'akkad dilaksanakannya sebelum melaksanakan sholat fardu maghrib. Benar atau tidak? Benar. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu? iya nggak apa-apa, ya dikit. Katanya mau 2 kolom. Itu babi itu. Yang mana itu? Yang itu babi. Yang apa? Yang itu loh. Babi yang itu loh. Bisa? Iya. Kita koreksi ya. Iya Bu. Nah, pertama tadi suku sudah kita koreksi. Nah, sekarang zuhur. Zuhur itu termasuk mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, yang mu'akkad bisa dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu zuhur 2 rakaat. Bisa dilaksanakan setelah sholat fardu zuhur? Bisa. Berarti ini benar ya? Nah, sekarang zuhur juga termasuk ghairu mu'akkad. Bisa dilaksanakan sebelum sholat fardu zuhur dan sesudah sholat fardu zuhur. Berarti benar ya? Terus sholat asar. Sholat asar itu termasuk mu'akkad atau ghairu mu'akkad atau kedua-duanya? Dilihat di buku. Ayo. Ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad. Tidak termasuk mu'akkad kan? Iya. Berarti dihapus ya, tidak termasuk ghairu mu'akkad. Termasuknya tidak termasuk mu'akkad, termasuknya ghairu mu'akkad. Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Berapa rakaat sih? 4, bukan 2 ya? Iya. Tadi lupa Bu. Oh, tadi lupa. Iya, nggak apa-apa. Nah, 4 rakaat ini dilaksanakan dengan 2 kali salam. Jadi kita melakukannya dengan 2 rakaat, 2 rakaat seperti itu. Lalu maghrib tadi udah dicontohkan belum ya? Belum. Nah, maghrib ini termasuk mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang termasuk mu'akkad itu dilaksanakan sebelum atau sesudah? Sesudah sholat fardu maghrib. Benar ya? Yang termasuk ghairu mu'akkad sebelum atau sesudah? Sebelum. Berapa rakaat? 2. Benar ya? Iya boleh. Tadi yang sudah? Sudah? Sudah. Oke, sekarang udah benar semua, tepuk tangan buat kita semua. Yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk salut. Jempol. Salut. Kita lebih hafal mengenai bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Guru tulis dulu ya liriknya. Liriknya yang pertama, sholat rawatib hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ada qobliyah, ada
2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh, 2 rakaat sesudah sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Seperti ini ya anak. Nah, buku tanggapan terlebih dahulu. Sholat rawatib hukumnya sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Mari kita lakukan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Mari kita lakukan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat, 2 rakaat sesudah maghrib. Mari kita lakukan 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat, 2 rakaat sesudah isya. Mari kita lakukan. Sudah? Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Sholat rawatib hukumnya sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. Mari kita lakukan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Mari kita lakukan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat, 2 rakaat sesudah maghrib. Mari kita lakukan 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat, 2 rakaat sesudah isya. Mari kita lakukan. Semoga setiap hari biar kalian hafal dengan bilangan rakaat sunnah rawatib. Nah, selanjutnya ada keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Coba dibuka lagi bukunya. Ada banyak macam keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Sekarang coba Mbak Aida dibaca bukunya ya, tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Halaman 7. Dibaca coba sholat
dari api neraka, maka kita harus Sholat rawatib. rawatib. Makanya sunnah kok harus. Iya, maksudnya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib biar kita dijauhkan dari api neraka. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu mendatangi banyak kebaikan. Mendatangi banyak kebaikan. Dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita akan didatangi dengan banyak kebaikan, baik itu bentuk kesehatan, terus rezeki kita, ilmu, dan lain sebagainya. Terus yang keempat apa? Mendapat rahmat dari Allah. Iya, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah jadi lebih sayang sama kita, ya kan? Nah, terus sekarang belajar untuk melafalkan niat dari sholat sunnah rawatib. Kan ada qobliyah dan ba'diyah. Juga yang qobliyah dulu. Misal kita mau sholat sunnah qobliyah zuhur. Jadi niatnya seperti ini. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, seperti itu. Sudah paham? Sudah. Kita lafalkan bareng-bareng. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Itu kalau qobliyah zuhur. Kalau qobliyah asar berarti sunnatal asri qobliyatan mustaqbilal qiblati, sama. Cuman bedanya kita mau sholatnya sholat apa dulu, seperti itu, ya? Iya, Bu. Sekarang kalau niatnya yang ba'diyah, misal kita mau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, berarti niatnya usolli sunnatal zuhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Udah paham? Sudah. Kita lafalkan bareng-bareng yang ba'diyah. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Iya, pintar. Yang lainnya ba'diyah yang lainnya juga sama niatnya, cuman diganti. Kita mau melaksanakannya itu waktu apa dulu? Apa zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh, seperti itu. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Dan sekarang bagaimana sih, Bu, melaksanakan sholat sunnah rawatib? Nah, caranya itu sama seperti kita melaksanakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah rawatib ini dilakukan 2 rakaat. Nah, kalau sholat fardu kan ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ya kan? Iya, Nah, Bu. kalau sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan dengan 2 rakaat. Adapun yang 4 rakaat maka dilakukannya dengan 2 kali salaman, seperti itu. Nah, 2 kali salaman paham? Paham, Bu. Nah, 2 kali salaman maksudnya kita melaksanakannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat Oke. salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Nah, bacanya apa saja, Bu? Nah, yang pertama itu dengan kita niat terlebih dahulu, seperti tadi kita niatnya. Kita kalau misal mau melaksanakan qobliyah, niatnya seperti tadi yang qobliyah. Terus setelah niat itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah kita membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita membaca surat pendek. Nah, di sini dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun untuk rakaat yang pertama. Nah, setelah membaca Al-Kafirun
Tahu bunyi apa kelas? Ya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, pintar. Setelah itu kita ruku. Nah, setelah ruku i'tidal lagi, i'tidal sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali, dan setelah sujud kembali apa? Tahiyat akhir. Seperti itu. Sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Coba kalau sudah paham semua, Bu Guru mau tanya ya. Ya? Nggak mau. Sholat rawatib itu kan ada dua. Ya? Ya. Coba sebutkan, Mbak Dewi. Yang apa tuh? Yang dua macam dari sholat rawatib. Kan ada yang diutamakan dan ada yang tidak diutamakan. Itu sebutannya apa? Yang diutamakan disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Iya. Terus yang tidak diutamakan iya disebut sholat sunnah rawatib ghair muakkad. iya pintar. Tidak paham ya? Coba yang belakang, Mbak Ina. Niat sholat sunnah qobliyah duhur. Usolli sunnatad duhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Terus Mbak Lisa, coba niat sholat sunnah ba'diyah duhur. Usolli Sunnatan duhri ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Iya, pintar. Sudah paham ya? Sudah. Untuk waktu pelaksanaan sholatnya udah paham? Sudah. Coba kalau qobliyah dilaksanakannya pas kapan? Sesudah. Bisa qobliyah duhur, berarti dikerjakannya kapan? Sebelum duhur. Iya. Dikerjakannya setelah masuk waktu duhur, tetapi sebelum iqomah, ya. Sebelum iqomah. Berarti kan sebelum melaksanakan sholat fardu duhur. Nah, kalau tadi ya itu waktu pelaksanaannya setelah melakukan sholat fardu dan sebelum waktu sholat itu habis. Paham maksudnya? Paham. Paham. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, karena tidak ada pertanyaan. Bu Guru cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa sholat rawatib ini kalian lakukan ya di kehidupan sehari-hari. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.